Halo, selamat siang saudara. Saya Printo Titi Halawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berteologi tentang sampah. Refleksi ini untuk menjawab tugas ujian semester dari mata kuliah Teologi Publik. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan manusia, pasti tidak terlepas dari sesuatu yang namanya sampah. Sampah merupakan hasil produksi yang diproduksi langsung oleh manusia. Sampah-sampah yang diproduksi oleh manusia antara lain sampah plastik yang bersifat padat, sampah cair yaitu air-air pembuangan dari aktivitas rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di berita-berita, salah satu berita yang saya ambil dari berita Beta, jumlah sampah di kota Ambon terus mengalami peningkatan perharinya. Sesuai data yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon, total sampah yang ditangani mencapai angka 268,57 ton per hari. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup tinggi dan terus meningkat tiap harinya. Sampah-sampah yang dihasilkan ini berasal dari aktivitas rumah tangga, aktivitas rumah sakit, aktivitas masyarakat di pasar, rumah-rumah makan dan di kantor-kantor. Sampah yang dihasilkan ini tidak terlepas dari ketidaksadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah pada tempatnya. Banyak masyarakat tidak mentaati aturan pemerintah, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sehingga di beberapa titik dalam kota Ambon sering terlihat kotor. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sepanjang jalan, di selokan-selokan, di sungai, di laut, sehingga tempat-tempat itu menjadi kotor. Ketidaksadaran masyarakat dalam membuang sampah ini, maka akan timbul masalah ekologis. Sampah yang dibuang sembarangan akan membawa dampak sangat besar bagi lingkungan hidup dan manusia. Sampah dapat mencemari lingkungan dan membawa dampak tidak baik bagi lingkungan tersebut, sehingga mengancam kelangsungan hidup di lingkungan itu. Salah satu contoh pencemaran lingkungan akibat sampah di kota Ambon adalah pencemaran di laut. Kita lihat pada berita-berita, salah satunya yang saya ambil dari Kompas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau LPH mengatakan jumlah sampah di perairan Teluk Ambon perharinya bisa mencapai 5 ton sampah. Sedangkan menurut LIPI, 70% sampah di perairan Teluk Ambon didominasi oleh sampah plastik. Sesuai data akademis penelitian pencemaran laut dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Patimura, sampah plastik di Teluk Ambon merupakan jenis sampah yang paling tinggi mengancam perairan di Teluk Ambon. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup masih sangat minim, dan jika dibiarkan terus-menerus dapat membawa krisis bagi lingkungan hidup. Krisis menunjukkan betapa parahnya keadaan lingkungan atau ekosistem yang sedang hidup pada masa kini. Krisis berarti keadaan yang berbahaya dan parah sekali. Krisis ekologi menunjukkan tidak hanya terjadi pada lingkungan saja, melainkan krisis yang mengakibatkan ancaman terhadap kelangsungan makhluk hidup. Ada beberapa faktor menurut saya yang mempengaruhi manusia sehingga dapat mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Salah satunya seperti kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan yang makin hari makin memprihatinkan. Adanya rasa malas dalam diri untuk pergi membuang sampah pada tempatnya, dan secara umum adanya pemahaman antroposentris yang menganggap manusialah
yang mempunyai otoritas tertinggi dari ciptaan yang lain. Hal ini juga dapat kita lihat dalam pemahaman Alkitab yang kurang tepat, sehingga manusia melakukan apa yang menurut pandangan Alkitab itu benar. Contoh, dalam teks 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari-hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Mungkin saja hal ini membuat paradigma orang Kristen mendukung eksploitasi atas alam semesta. Sebab pada suatu saat nanti unsur dunia akan hilang. Ada juga pandangan lain yang selalu menjadi titik tolak manusia untuk melakukan tindakan ketidakadilan terhadap lingkungan. Seperti dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Manusia diberikan mandat untuk berkuasa atas semua ciptaan. Pandangan ini membuat manusia menganggap dirinya yang sangat berkuasa. Teks ini harus ditafsirkan ulang secara benar, bukan ditafsirkan secara harfiah. Teks Alkitab seharusnya ditafsir dengan baik untuk mengangkat nilai-nilai keadilan bagi lingkungan hidup. Seperti saya coba mengangkat suatu bagian teks Alkitab sebagai suatu refleksi bagi lingkungan, yaitu teks doa Bapa Kami dalam Matius 6 ayat 9-13. Dalam teks ini, ungkapan-ungkapan seperti Bapa Kami, makanan kami, bumi, adalah ungkapan-ungkapan yang menandakan bahwa semua ciptaan, baik manusia dan ciptaan lainnya, adalah satu, dan yang menjadi pusatnya adalah Sang Pencipta, yaitu Bapa. Doa Bapa Kami menjelaskan betapa pentingnya hubungan antara manusia dengan lingkungan, karena manusia merupakan bagian dari komunitas alam ini. Manusia yang menyuarakan suara dari alam ini. Dengan demikian, kita sebagai manusia tidak boleh membiarkan lingkungan kita menjadi hancur akibat dari ulah kita sendiri. Pandangan-pandangan yang antroposentris harus dihilangkan. Teks-teks Alkitab harus ditafsir ulang agar kita dapat membuat transformasi bagi pandangan-pandangan dan tindakan yang merusak alam. Untuk itu, sampah yang kita hasilkan dari aktivitas kita sendiri harus dibuang pada tempatnya dan diolah menjadi bahan-bahan yang berguna. Di sini pengelolaan sampah menjadi sangat penting. Dengan pengelolaan sampah, kita dapat membantu pemerintah dalam menangani sampah. Mengembangkan budaya hidup yang sehat, menjaga kesehatan manusia dan ciptaannya adalah hal yang sangat penting bagi kita sekarang ini untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungan sekitar. Amin.